YouTuber pemula akan menyesal apabila sering dan pernah melakukan hal-hal seperti ini. Karena ini pengalaman pribadi saya, sehingga sampai sekarang akun channel YouTube saya tidak bisa dimonetisasi. Bahkan subscribe-nya sudah mencapai 5.000 lebih. Inilah kerugian dan penyesalan seorang YouTuber pemula yang tidak paham bagaimana caranya mengolah channel YouTube-nya yang masih baru. Nah, untuk kali ini saya akan membahas video bagaimana cara mengatasi supaya kita itu bisa lolos monetisasi saat pengajuannya nanti. Baiklah sahabat YouTuber pemula, jangan sering-sering melakukan hal ini kalau tidak mau menyesalnya, nanti. Karena ini telah saya alami secara pribadi. Oke sahabat YouTube, jangan lupa dukung channel ini dengan cara like, komen, dan subscribe. Dan jangan lupa bagikan ke media sosial kalian masing-masing. Untuk sahabat YouTuber pemula, apa saja yang harus dihindari supaya channel kita itu baik-baik saja, dan setelah memenuhi persyaratan kita bisa lolos monetisasi. Karena ini perjalanan saya nge-YouTube. Pertama saya buat akun dan telah mencapai persyaratan untuk mengajukan monetisasi. Tetapi saya gagal, tidak diterima dengan alasan akun duplikat. Padahal saya tidak pernah menggunakan akun. Setelah saya telusuri, terus saya cari, ternyata bukan karena akun duplikat, tetapi karena kebanyakan kesalahan yang saya lakukan di saat saya mengolah channel itu. Dan akhirnya saya pun memutuskan untuk tidak menggunakan akun lagi. Tetapi saya masih mengaktifkan akun channel YouTube itu. Sampai sekarang masih aktif. Tetapi subscribe-nya tetap terus bertambah sehingga sudah mencapai 5.000 lebih. Nah, akhirnya saya membuat channel baru. Dan sekitar 1 tahun lagi saya pun membuat channel baru. Berbeda tema. Alhasil dua-duanya hanya dalam waktu berjarak 2 hari channel saya diterima ke dua-duanya. Tapi channel yang lama itu tidak juga diterima. Kenapa seperti itu? Karena channel yang kedua dan yang ketiga itu tidak ada kesalahan sedikit pun tidak ada kesalahan. Hanya dalam waktu 5 jam saja saya mengajukan monetisasi, saya diterima sebagai partner YouTube. Dan pada hari ketiga setelah saya mengajukan pengajuan partner YouTube, channel yang satu lagi, yang ketiga, itu sudah memenuhi persyaratan juga. Dan akhirnya saya mengaitkan channel itu ke akun Google AdSense yang sudah diterima. Dan tidak lama kemudian saya pun diterima menjadi partner YouTube juga. Nah, sekarang 2 channel sudah jadi karena tidak ada kesalahannya. Nah, apa saja kesalahan yang tidak boleh dilakukan ketika kita mengolah channel yang masih baru, apalagi untuk pemula? Ini penting sekali. Jangan sesekali melakukan kesalahan seperti ini. Memang sulit untuk mendapatkan penonton, sulit untuk mendapatkan viewer kalau kita tidak melakukan hal-hal yang berikut untuk mendapatkan subscribe dan viewer. Buat teman-teman YouTuber pemula, yang harus dihindari, pertama, jangan pernah membuat video milik orang lain atau konten reupload, karena itu sangat fatal. Apabila kalian terkena klaim hak cipta, apalagi teguran pedoman komunitas, maka itu akan lebih berbahaya. Bisa-bisa akun channel YouTube kita itu mati atau dihapus oleh pihak Google karena kita melakukan kesalahan. Jangan sampai 3 kali melakukan kesalahan seperti reupload atau terkena teguran pedoman komunitas. Kalau teguran klaim hak cipta masih mending. Dan juga soal mencari subscriber, kalau kita masih pemula itu akan sangat sulit. Dalam 1 tahun itu hanya sedikit saja yang dapat subscriber banyak. Kenapa dibilang seperti itu? Kalau kita sudah susah mencari subscriber, otomatis kita mencari jalan lain. Jalan lainnya seperti Supersub menggunakan aplikasi atau aplikasi pihak ketiga. Jangan pernah kalian menggunakan aplikasi pihak ketiga, karena ini akan sangat berdampak buruk pada channel kalian. Karena ini pengalaman pribadi saya, telah saya lakukan seperti itu. Supersub menggunakan aplikasi, maka coba kalian cek dari info pribadi di Google kalian, akan ada aplikasi pihak ketiga. Di situ akan tertaut apabila kita menggunakan Supersub, maka
aplikasi itu sudah tertaut di situ secara otomatis dan tidak akan pernah bisa dihapus, walaupun bisa di-uninstall tetapi masih ada pihak ketiga tercatat di Google. Karena saya telah melakukan hal seperti itu dulunya di channel pertama saya. Dan jangan pernah menonton video sendiri menggunakan satu HP, menggunakan line email, walaupun itu menggunakan mode profesional. Itu akan sangat buruk tampaknya, karena pihak Google AdSense bisa mendeteksi kalau kita pernah menonton video kita sendiri. Di situ biasanya akan muncul HP-nya, merek handphone yang kita tonton itu akan muncul di Google nanti kalau kita melakukan menonton video sendiri. Apalagi menggunakan dalam satu HP. Boleh menonton video kita sendiri dengan satu syarat, berbeda HP. HP-nya sudah berbeda. Itu boleh dilakukan, asal jangan terlalu banyak email, maka akan terdeteksi spam. Di komentar, kalau kalian sering melakukan atau sering berkomentar di channel orang lain, jangan pernah berkomentar lewat dari 10 komentar per hari. 10 komentar per hari, karena itu akan dianggap spam. Dan juga jangan pernah melakukan komentar itu sama. Komentar satu itu dibuat banyak atau melalui tahap seperti menempel, salin dan tempel. Itu tidak boleh, tidak pernah dianjurkan oleh YouTube. Itu sangat terdeteksi spam. Jenis komentar spam seperti mengajak mensubscribe atau bilang sudah mensubscribe. Kalau ingin berkomentar sesuai yang apa isi video itu tidak apa-apa. Tetapi kalau berkomentar, saya sudah mensubscribe atau sudah belum mensubscribe atau bantu subscribe balik, itu akan sangat fatal dan tidak akan diterima monetisasi. Sudah dicatat, channel kita akan dibuat kartu merah kalau sering melakukan seperti itu. Di thumbnail juga harus kita perhatikan, jangan sampai kalian itu membuat thumbnail yang menyesatkan, yang tidak sesuai dengan isi video, thumbnail ataupun judul video, seperti lain video, lain judul, lain thumbnail. Itu tidak akan bisa lolos monetisasi, karena itu penipuan yang nyata. Maka pihak Google AdSense tidak akan menerima channel-channel seperti itu. Kecuali kita sudah dimonetisasi, kita bisa melakukan membuat thumbnail yang berbohong tetapi sesuai dengan apa isi video. Seperti memanen sawit, kita buat buah yang banyak, edit dan membuat buahnya itu banyak, dan ada orang yang memanen, tetapi pas menonton itu orang memanen sawit tetapi buahnya tidak ada. Itu tidak apa-apa, karena masih ada unsur yang seperti itu, masih ada unsur pohon kelapa sawit. Jadi tidak apa-apa. Kan banyak sekali channel-channel yang menggunakan thumbnail seperti itu. Tetapi kalau tidak benar-benar tidak sesuai, maka kita sebagai YouTuber pemula, YouTube akan mendeteksi dan membuat channel kita itu menjadi merah. Nah, itulah hal-hal yang harus dihindari untuk para YouTuber pemula, jangan sampai menyesal di kemudian hari. Jangan lupa dukung channel ini dengan cara like, komen, dan subscribe. Dan jangan lupa bagikan ke media sosial kalian masing-masing. Terima kasih.